Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Hayati dari semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana yang mengikuti program MBKM dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bogor. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu yaitu Bapak Danu Suryani, SOS MH. Nah, adapun review kali ini mengenai tindakan atau perbuatan administrasi. Nah, pengertian perbuatan administrasi negara yaitu administrasi negara memiliki beberapa tindakan atau perbuatan berikut. Beberapa definisi tentang perbuatan administrasi negara. Nah, menurut Komisi PAN Poli, tindakan dalam hukum publik adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Nah, kemudian ada juga pengertian menurut para ahli lainnya. Ada juga 3 bentuk di atas itu dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya, perbuatan administrasi negara dijalankan oleh penguasa untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Nah, menimbulkan akibat hukum serta memelihara kepentingan publik. Kemudian sehingga perbuatan administrasi negara meliputi segala bentuk kegiatan pekerjaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tindakan ataupun tujuan pemerintah. Kemudian pengaturan dari perbuatan atau tindakan pemerintah. Yang pertama, pilihan sebagai negara pengurus atau negara kesejahteraan, menjadikan campur tangan negara dalam segala bidang kehidupan masyarakat semakin nyata dan luas. Jadi negara itu ikut serta dalam pelaksanaan apapun yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian ada juga macam-macam perbuatan hukum administrasi negara. Nah, perbuatan hukum administrasi negara meliputi 4 macam, yaitu penetapan, kemudian rencana, ada juga norma jabaran, terus ada juga legislasi semu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai penetapan merupakan perbuatan hukum administrasi negara yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penguasa administratif. Nah, keputusan yang bersifat administratif berarti ketentuan di dalamnya individual, konkret. Jadi sesekali selesai keberlakuannya setelah dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi keputusan pemerintah itu individual dan konkret. Nah, ada juga nih regeling based with rencana atau norma jabaran dan legislasi merupakan perbuatan hukum administrasi negara yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penguasa eksekutif. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada asas hukum dalam pengambilan keputusan, yaitu ada asas yuriditas, kemudian ada asas legalitas, asas diskresi. Nah, asas pemerintahan yang baik sebelumnya, asas-asas pemerintahan yang baik itu di pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas ya. Nah, mengenai asas prosedur yang jika dilanggar membuat keputusan yang bersangkutan batal karena hukum, karena tanpa memeriksa lagi kasusnya. Nah, asas mengenai prosedur itu meliputi diantaranya asas yang menyatakan bahwa orang yang ikut dapat mempengaruhi terjadinya keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi di dalam keputusan tersebut. Jadi ini tuh keputusan pemerintah itu untuk kepentingan umum gitu, jangan sampai pemerintah memutuskan sesuatu itu untuk kepentingan pribadi seperti itu ya. Kemudian ada juga teori Donner, ada teori Han Kelsen, ada yang terakhir teori Utrecht. Nah, mungkin review dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah pembahasan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.